Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur karena Tuhan sertai kita, Tuhan tolong kita dalam seluruh aktivitas kita ya. Dalam pekerjaan kita, dalam usaha, bisnis, dagang, bahkan studi kita, bahkan seluruh kegiatan kita ditolong Tuhan. Kita disertai Tuhan dalam keseharian kita, dan itu sebabnya sebelum beristirahat, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Bed ini. Agar kita selalu diingatkan janji Tuhan bahwa orang yang memperkatakan kitab Taurat dan merenungkan itu siang dan malam, maka dia akan berhasil dan dia akan beruntung. Ada selalu pertolongan Tuhan buat orang-orang yang selalu hidup merenungkan firman Tuhan ya. Dan Yesus juga bilang bahwa kamu sudah bersih oleh karena firman yang kusampaikan kepadamu. Jadi hidup kita selalu semakin hari semakin dibersihkan, pikiran kita, hati kita, sikap kita terhadap sesama kita itu dibersihkan dengan firman. Sebabnya sebelum hari malam ini kita akan istirahat, kita akan kembali membersihkan pikiran kita, membersihkan hati kita dengan firman Tuhan ya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat sepanjang hari ini. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang sertai kami, Tuhan yang pimpin kami. Sehingga kemanapun kami pergi melangkah, kami tahu kami tidak pernah berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menguatkan, ada Tuhan yang menghibur, ada Tuhan yang meneduhkan kami. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, bangsa Israel ketika ada di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan dari Mesir keluar, ada di padang gurun. Alkitab mencatat ada satu keadaan di mana mereka mengalami kesusahan air ya. Dalam mengiring Tuhan kita juga bisa mengalami satu kesusahan. Di situ kita diproses, saudara. Di situ kita dilatih, kita diajar. Apakah kita masih tetap percaya bahwa Tuhan yang sama yang kemarin tolong kita adalah Tuhan yang sama yang hari ini bisa tolong kita? Itu diuji kita, kepercayaan kita. Jangan sampai kita belajar dari umat Tuhan di padang gurun, mereka mengeluh. Makanya ada satu tempat yang bernama, dipanggillah tempat itu karena keberadaan mereka gitu. Mereka mencobai Tuhan, mereka berbantah dengan Tuhan. Maka tempat itu dinamai Masa dan Meriba. Di dalam Keluaran 17 ayat yang ke-7 firman Tuhan bilang begini, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Jadi tempat itu dinamai Masa dan Meriba karena sebabnya tuh, karena ada sebabnya gitu kenapa tempat itu dinamai Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ini memang mereka kayak gitu ya, kalau bahasa sehari-hari memang kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Loh, mereka nih dikeluarkan dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Dengan apa mereka dikeluarkan? Dengan tangan Tuhan yang kuat. Dengan cara 10 tulah mereka keluar. Itu 10 tulah sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang ajaib lah saudara. Dilihat oleh umat Tuhan yang keluar dari Mesir ini. Bahkan bukan cuma sampai saat itu. Ketika mereka keluar, mereka diperhadapkan dengan laut di berau. Mereka tuh berjalan di tanah daratan, di tanah kering, yang dimana kanan kirinya itu laut terbelah gitu loh saudara. Ya, bayangkan mereka berjalan melihat kemuliaan Tuhan. Mereka lihat mujizat yang luar biasa di kanan kiri mereka, tembok air saudara. Tapi mereka ketika diperhadapkan hanya kekurangan air, mereka belum dapat minum. Mereka bilang, masih adakah Tuhan gitu. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak gitu kan. Padahal mereka lihat tiang awan di waktu siang, mereka lihat tiang api di waktu malam, mereka lihat bagaimana mana itu turun setiap, mereka lihat dan mereka ngalami. Tapi mereka mempertanyakan dalam diri mereka, masih adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara, mungkin kita bisa bilang begitu, tapi seringkali kita juga ngalamin sama seperti apa yang mereka lakukan. Dengan keadaan yang sukar, dengan doa-doa yang sampai hari ini belum dijawab Tuhan, dengan situasi yang belum berubah, kita udah puasakan. Kita mungkin bertanya dalam hati kita, mungkin tidak tercetus, tapi dalam hati kita bertanya, Tuhan sebenarnya Tuhan bisa gak sih tolong saya? Tuhan sebenarnya Tuhan sanggup gak sih pelihara hidup kami? Tuhan sebenarnya Tuhan mau gak sih tolong saya? Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang akhirnya mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan, tentang kekuasaan Tuhan. Tuhan sanggup gak sih? Tuhan ada gak sih? Tuhan mampu gak sih? Itu sebabnya kenapa umat Tuhan mempertanyakan dan itu dilihat Tuhan sebagai, engkau mencobai aku.
Gitu. Makanya namanya masa. Masa itu dalam bahasa Ibrani itu artinya pencobaan atau ujian gitu loh saudara. Mereka mencobai Tuhan. Tuhan bener gak sih ada di tengah-tengah kami? Akhirnya sikap itu meragukan Tuhan gitu loh. Sikap yang meragukan Tuhan, sikap yang mencobai atau menguji kesetiaan Tuhan. Wow, kesetiaan Tuhan mah gak usah diuji. Gitu loh ya kan. Kuasa Tuhan mah gak usah diragukan, gak usah. Itu pasti nyata kok. Tapi itu yang dilakukan umat Tuhan namanya masa. Gitu ya, mencobai, pencobaan atau ujian. Dan meriba, namanya masa dan meriba. Meriba itu artinya perbantahan. Bertengkar, berbantah dengan Tuhan. Komplain sama Tuhan, mengeluh. Sikap itu disebut melawan atau bersungut-sungut, memberontak terhadap Tuhan. Makanya tempat itu dinamai masa dan meriba. Saya berdoa sehingga kita anak-anak Tuhan. Yang mungkin sampai hari ini kau belum lihat pertolongan Tuhan. Jangan sampai peristiwa masa dan meriba itu terjadi lagi dalam hidup kita saudara. Kita mencobai Tuhan, mencobai kesetiaan Tuhan, mencobai kuasa Tuhan. Jangan. Kita udah lihat banyak mujizat. Kok saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan yang malam hari ini mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak dari kita sudah melihat bagaimana Tuhan tolong kita. Ada banyak dari kita sudah melihat bagaimana Tuhan bela kita, bagaimana mujizat terjadi dalam hidup kita. Please jangan uji lagi, jangan cobai Tuhan lagi. Dengan benar gak sih Tuhan sanggup tolong saya? Benar gak sih Tuhan ada dalam kehidupan saya? Jangan. Biarlah kita belajar dari peristiwa masa dan meriba ini sehingga tidak usah lagi mempertanyakan keberadaan Tuhan saudara. Tuhan itu hadir, Dia maha hadir, Dia maha kuasa. Ya, kita percaya kok janji Tuhan Yesus jelas. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Bukan berarti karena Tuhan menjanjikan kita selalu ada bersama dengan kita, lalu kita tidak bisa mengalami masalah. Terkadang masalah Tuhan izinkan terjadi untuk melihat kedewasaan kita. Terkadang Tuhan izinkan pergumulan terjadi untuk melihat kesetiaan kita. Bukan berarti Tuhan gak ada. Ya, bukan berarti Tuhan gak sanggup. No, tapi karena itu jangan pernah mempertanyakan lagi tentang keberadaan Tuhan. Kalau engkau mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan, tanyakan aja kenapa engkau masih bisa bernafas sampai hari ini. Iya kan? Kenapa Tuhan masih bisa tolong kita sampai hari ini? Itu aja yang berhak engkau tanyakan seperti itu harusnya. Bukan tanya, Tuhan kenapa Tuhan gak tolong saya? Tuhan kenapa Tuhan gak bela perkara saya? Tuhan kenapa saya sampai masih saat ini bernafas? Berani gak kita bertanya seperti itu? Kalau gak berani gak usah tanyain Tuhan. Kalau engkau gak berani bertanya seperti itu, kenapa masih bisa bernafas sampai hari ini? Gak usah tanya tentang keberadaan Tuhan, gak usah. Karena engkau bernafas sampai hari itu membuktikan bahwa Tuhan masih memberikan nafas itu. Dalam Kejadian tuh, saudara, penciptaan, saudara dan saya diciptakan Tuhan dari debu dan tanah, dan Tuhan memberikan nafas hidup. Nafas hidup saudara dan saya itu adalah bukti tentang keberadaan Tuhan. Jadi kalau saudara masih hidup, kita masih bernafas, gak usah tanya Tuhan masih ada apa enggak. Ya, pertanyakanlah tentang kesetiaanmu kepada Tuhan. Jangan pertanyakan tentang kesetiaan Tuhan kepada kita. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tolong kita. Dia Allah yang bela hidup kita. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu. Malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami diingatkan, kami dikuatkan, kami diteguhkan. Bahwa terkadang masalah masih ada sekalipun Tuhan menyertai kami. Namun bukan berarti karena masalah masih ada lalu kami mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan. Kami tahu kesetiaan Tuhan tidak perlu diuji. Karena Engkau tetap setia sekalipun kami tidak setia. Keberkatan-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu ada atas kami. Itu sebabnya hamba berdoa, biar belas kasihan Tuhan ada atas kami. Sehingga kami belajar dari umat Tuhan dalam masa dan meriba. Kami tidak mau lagi menguji kesetiaan Tuhan. Kami tidak lagi mau mencobai kesetiaan Tuhan. Karena kami tahu kesetiaan-Mu tidak pernah diragukan. Kesetiaan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Dan kami tidak lagi mau berbantah-bantah dengan Tuhan. Karena kami tahu sekalipun kami sedang mengalami kesusahan, kami mengalami pergumulan, kami tahu Tuhan tetap ada bagi kami. Tuhan tetap menghibur dan menolong kami. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu malam hari ini mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kami tetap terus kuat di dalam jalan-jalan Tuhan. Kami tetap terus hidup dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Malam hari ini kalau sebentar kami akan beristirahat, kami percaya damai sejahtera Tuhan mengalir di hati dan pikiran kami. Yang sakit Tuhan sudah jamah dan sembuhkan. Sehingga tergenapi firman-Mu disampaikan, firman disembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat saudaraku, selamat malam dan Tuhan memberkati.